Al-Iman TV. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita sampai yang terakhir di murda'atuhu, murda'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya murda'ah satu, ini murda'at banyak. Lama wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam arda'atu Thuwaibah. Waktu lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama yang menyusui Rasulullah adalah ibunya. Kemudian Thuwaibah. Thuwaibah ini wahia maulad ammuhu Abi Talib. Dia adalah budaknya pamannya Abu Lahab. Abu Lahab. Wa kanat qad arda'athu qabla an-nabi sallallahu alaihi wasallam ammu Hamzah. Sebelum Thuwaibah ini menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sudah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib, yakni pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah bin Abdul Muttalib ini adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga saudara susu. Fa yakuna akhan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ar-radha'ati wa ummuhuma jami'an min ar-radha'ati Thuwaibah maulad Abi Lahab. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil Lahab. Abu Lahab ini karena mukanya itu seperti api, merah dia itu seperti lahab. Lahabnya api apabila menyala yang luar biasa, yang merah itu. Dipanggil Lahab karena itu. Dan dia dahulu sangat menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab ini. Dan rumahnya Rasulullah SAW dengan rumahnya Abu Lahab itu tetangga, yani dia itu tetangga dengan Abu Lahab. Saya telah jelaskan kalau tidak salah pengajian minggu yang terakhir. Dan dia punya anak namanya Utbah wa Utaibah. Abu Lahab ini dikawinkan dengan dua anaknya Rasulullah SAW. Ini sebelum Islam, sebelum Rasul, sebelum diutus jadi Nabi, yaitu Ummu Kalthum, Ruqayyah wa Ummu Kalthum. Tapi belum masuk, yakni kawin tapi belum masuk. Kemudian waktu Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasulullah SAW menyuruh manusia agar mengatakan dua kalimat syahadat, qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Rasulullah SAW, maka Abu Lahab ini marah, menjadi musuh Rasulullah yang nomor satu. Dahulu cintanya luar biasa. Maka Thuwaibah ini waktu dia menyusui Rasulullah SAW, saking dia senangnya waktu Aminah ini melahirkan Rasulullah SAW Muhammad, dijadikan merdeka. Thuwaibah ini sudah tidak menjadi budak lagi, dibebaskan sama Abu Lahab. Sangat senangnya Abu Lahab ini karena saudaranya Abdullah mempunyai anak Muhammad ini. Kemudian waktu Rasulullah SAW menjadi Nabi, maka Abu Lahab ini musuh Rasulullah yang nomor satu. Maka dipisah, tidak jadi Abu Lahab Utbah wa Utaibah ini kawin dengan dua anaknya Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah wa Ummu Kalthum. Kemudian hari dikawin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dua-duanya. Pertama yaitu kawin Ruqayyah, kemudian meninggal Ruqayyah waktu dalam peperangan Uhud, yaitu dia Rasulullah waktu dalam peperangan Badrul Kubra. Rasulullah kembali dari peperangan, Ruqayyah ini meninggal dunia. Waktu itu sakit dia, maka Utsman bin Affan tidak hadir peperangan Badar karena dia merawat istrinya, disuruh sama Rasulullah SAW. Perintah dari Rasulullah SAW. Kemudian waktu meninggal Ruqayyah dikawin oleh Utsman bin Affan, anaknya yang kedua yaitu Ummu Kalthum. Maka dari itu Utsman bin Affan dinamakan Dzun Nurain.
buah cahaya, nuran, karena dia mengawini dua anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebut kemudian Hamzah ini adalah pamannya Rasulullah SAW, tapi dia berhubung disusui oleh Thuwaibah, maka anak pamannya juga, saudaranya juga, yakni aminya, pamannya dan juga saudaranya dari susu. Wa ummuhuma jami'an min ar-radha'ati Thuwaibah maulat Abi Lahab. Wa lam yadum hadzal amru tawilan. Dan Thuwaibah ini tidak menyusui Rasulullah SAW lama, dan juga ibunya. Karena apa? Dahulu kana yakun min adatil Arab, dahulu dalam kebiasaan bangsa Arab, adat bahasa bangsa Arab, annahum yaltamisuna al-maradhi' li auladihim li muddatin sanatain thumma taftumuhu wa tu'idu ila ummihi. Dulu di zaman dahulu adatul Arab, kebiasaan orang Arab atau adat orang Arab dahulu, apabila dia melahirkan, seorang ibu melahirkan, kemudian ada kabilah di negara Arab itu, perempuan-perempuannya menyusui anak-anak yang baru lahir itu. Datang mereka itu, khususan min Bani Sa'ad disebut. Bani Sa'ad ini adalah kabilah Halimah Sa'diyah. Unzuru hina. Saya akan jelaskan semua sesuai dengan buku ini. Wa natruk Halimah Sa'diyah tadhkur lana qissataha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendengar dari Halimah Sa'diyah ceritanya dia, bagaimana dia sampai menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu saya mengatakan bahwa bangsa Arab itu punya adat istiadat, apabila seorang ibu melahirkan, dia menunggu sampai orang perempuan datang dari kabilah-kabilah Arab, mendatangkan mereka itu memang spesialis untuk menyusui anak-anak, untuk mendapatkan upah. Gitu. Disebut Halimah Sa'diyah ini dari bangsa Bani Sa'ad. Katanya Halimah Sa'diyah berkata, "Kharajtu min baladi ma'a zawji wa ibnin li saghir urda'uhu fi niswatin min Bani Sa'ad min Bakar altamisur rudha'a." Kita pergi dari negara kami menuju ke Makkah, maksudnya dia, untuk bersama sahabat-sahabatku, katanya Halimah Sa'diyah, untuk mencari yaitu anak bayi untuk kita nyusui mereka itu. Wadzalika fi sanatin syahba. Sanah syahba arti gersang. Negara mereka itu gersang, sangat gersang. Negaranya Bani Sa'ad ini, negaranya Halimah Sa'diyah ini. Lam tabqa lana syai'an. Tidak ada, kita orang yang mau makan itu tidak ada. Fa kharajtu ala atanin li qamra. Saya datang menunggangi yaitu atan. Atan itu himar qalda yang perempuan, betina. Atan itu. Qamra yang putih warnanya. Ma'ana syarif lana, dan juga kita mempunyai unta betina, naqah. Syarif itu artinya naqah. Wallahi ma tabuddu bi khatra. Tidak mengeluarkan susu sama sekali untanya tadi. Karena di negaranya gersang, negara tidak turun hujan. Maka tidak ada rumput-rumput, tidak ada. Apa yang dimakan oleh ternak itu tidak ada. Maka tidak mengeluarkan susu unta tadi. Wa ma nanamu lailatuna ajma' min sabiyyuna alladhi ma'ana min bukaihi min al-ju'. Dan Halimah Sa'diyah itu punya anak laki, saudaranya Rasulullah SAW kemudian hari dari Radha'ah, namanya dalam sejarah namanya Abdullah, dan juga mempunyai anak perempuan namanya Syaima. Syaima ini dahulu yang melihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita yang insyaallah nanti akan kita jumpai Syaima ini waktu dia masuk Islam. Kemudian disebut di sini bahwa anak kami yang laki itu tidak bisa tidur tadi malam karena anak yang kecil itu menangis tulan lail.
sepanjang malam karena lapar, tidak ada susu. Teteknya Halimah Sa'diyah tidak menemukan susu sama sekali karena tidak ada yang dimakan. Yaquluna, unzuru, lihat, wallahi ma tabiddu bi qatratin wa ma nanamu lailatuna ajma' min sabiyina alladhi ma'ana min bukaihi min al-ju'. Karena anaknya yang kecil itu yang nangis sepanjang malam karena lapar, tidak ada yang dimakan. Wallahi ma fi thadyi ma yughnihi wa ma fi syarifina ma yughadhihi. Dan tidak ada di tetekku, katanya Halimah Sa'diyah, susu sama sekali untuk aku beri makan kepada anakku. Dan juga unta kami yang betina ini, naqah, tidak ada susu untuk kita memberi dia makanan. Walakin kunna narju al-ghaith wal faraj. Kita dahulu mengharapkan dari Allah SWT, maksudnya di sini pertolongan, yaitu al-ghaith al-matar, hujan, turun hujan dan jalan keluar untuk hal yang seperti itu. Fa kharajtu ala atani tilk. Saya mendatang dan bersama desa yang betina tadi, atan. Saya menungganinya. Hatta qadimna Makkah naltasimur rudu'a. Sampai kita sampai ke kota Makkah, Halimah Sa'diyah bersama suaminya, sama anaknya bayi, sama dia membawa yaitu kalde betina dan juga unta betina. Dua-duanya kalde dan unta itu tidak mengeluarkan susu sama sekali. Fama minna imra'atun illa wa turidu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatabahu. Setiap perempuan dari sahabat-sahabatku telah ditawari Muhammad ini. Mereka datang ke rumah-rumah perempuan-perempuan ini mencari anak supaya ibunya memberikan kepada murdi'ah tadi yang menyusui. Itu kemudian yang menyusui mendapatkan setiap bulan atau gaji, yaitu uang. Mereka fuqara, mereka tidak punya apa-apa dan negaranya negara fakir, gersang. Maka setiap teman dari temanku ini pergi ke rumah-rumah, di antaranya rumahnya Aminah binti Wahab, ibunya Rasulullah SAW. Semua menolaknya, tidak mau. Yaqul di sini, fata'bahu, menolak semuanya. Wa dzalika idza qila laha, karena apa? Karena apabila mereka mengetahui bahwa dia yatim, abahnya sudah meninggal. Ya, ini orang meninggal, ayahnya meninggal. Dan bahasa Arab yatim itu apabila seorang itu ditinggal oleh ayahnya, dia yatim, anak tadi. Apabila ditinggal oleh ibunya, bukan yatim. Ini adalah bahasa, karena yang memberi, yang bertanggung jawab untuk anak itu makan dan minum ayahnya. Jadi anak itu bisa makan, bisa minum. Kalau ibunya yang meninggal, ada ayahnya. Kalau ayahnya yang meninggal, ibunya tidak berbuat apa-apa, tidak bisa. Untuk kerja dulu tidak ada kerjaan itu untuk ibu itu. Ya ini menyusui. Maka waktu mereka mengetahui bahwa anak ini yatim, mereka berkata, innahu yatim, idza qila laha innahu yatim. Wa dzalika anna kunna narju al-ma'ruf min abi sabi. Kita mengharapkan yaitu mendapatkan upah yang besar dari ayahnya anak itu. Dan anak ini yatim, mati abahnya Rasulullah SAW. Apa yang kita akan dapatkan? Jadi semua menolak Rasulullah SAW. Apabila ditawarkan kepada murdiat itu, mereka menolak semuanya. Kalau tahu dia yatim. Wadzalika fakunna naqulu yatim. Kita mengatakan yatim. Wa ma asa an nasna ummuhu wa madza asa an tasna ummuhu wa jadduhu. Terus ibunya dan jadinya Abdul Muthalib yang maksud, apa yang akan diperbuat oleh mereka? Mereka abahnya anak ini mati. Yang kita akal tidak dapat apa-apa.
Fakunna nakrahu lidzalik. Kita dahulu enggan sama nakrahu di sini ini kita tidak mau sama dia, bukan nakrahu kebencian. Kita nakrahu yakni kita tidak mau, enggan mau mengambil Muhammad ini sebab yatim, fakir, tak punya apa-apa. Kemudian fama baqiyat imra'atun qadimat ma'i illa akhadhat radhi'an ghairi. Dan teman-temannya murdi'at ini yang menyusui ini mendapatkan bayi-bayi kecuali aku tidak dapat, katanya Halimah Sa'diyah. Ini takdir min Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takdir Allah Subhanahu wa taala? Yaitu takdirnya Allah Subhanahu wa taala yaitu mengharapkan bahwa Halimah Sa'diyah yang akan menyusui Rasulullah SAW. Anta turid wa ana urid wallahu yaf'al ma yurid. Engkau menginginkan sesuatu dan Allah menginginkan sesuatu yang akan terjadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di Ghazwat Badr al-Kubra. Waktu terjadi peperangan, mereka dijanji oleh Rasulullah SAW dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala dua hal, semua banyak. Yaitu ya imma dia itu mendapatkan ghanimah dari Quraisy dalam peperangan, wa imma dia mendapatkan yaitu rampasan perang, rampasan yang dibawa oleh Abu Sufyan bin Harb, nanti saya akan ceritakan. Dan orang-orang muslimin sahabat Rasulullah SAW waktu itu menginginkan yang akan dirampas hartanya Abu Sufyan bin Harb itu tanpa perang. Tapi Allah menginginkan terjadinya peperangan di Ghazwat Badr al-Kubra. Karena Rasulullah SAW waktu pergi dari Madinah menuju ke Badr al-Kubra bukan untuk perang, yaitu untuk merampas harta Quraisy. Yang mana harta Quraisy ini membawa waktu itu Abu Sufyan harta yang banyak. Maksudnya Rasulullah akan dirampas dan dikasihkan kepada muhajirin. Karena orang-orang muhajirin dirampas rumah-rumah mereka dan harta kekayaan mereka di kota Makkah oleh Quraisy. Tapi yang terjadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jadinya peperangan dan kemudian dan dimenangkan sama Allah Subhanahu wa taala dan mereka sahabat Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah. Padahal mereka menginginkan yaitu rampasan dari Abu Sufyan bin Harb. Yang terjadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Halimah Sa'diyah ini Allah Subhanahu wa taala mengharapkan Halimah Sa'diyah yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Renungkan ini ya jamaah wallahi. Kisah Rasulullah SAW ini bukan dongeng. Tetapi banyak pelajaran-pelajaran. Setiap murdi'ah ini orang perempuan-perempuan yang temannya Halimah Sa'diyah mendapatkan bayi. Kecuali Halimah Sa'diyah. Dan Halimah Sa'diyah sudah ditawari. Rasulullah SAW ditolak sama dia. Undur di sini. وَمَا بَقِيَتْ إِمْرَأَةٌ قَدْ قَدَمَتْ مَعَنَا إِلَّا أَخَذَتْ رَضِيعًا غَيْرِي فَلَمَّا أَجْمَعْنَا الْإِنْطِلَاقِ, yakni kita akan pulang ke negara kami. Qultu li sahibi, sahibi ini suaminya maksudnya. Halimah Sa'diyah mengatakan kepada suaminya, qultu li sahibi, wallah inni la akrahu an arja' min baini sawahibi. Saya tidak mau aku kembali ke negara kami tidak membawa bayi, sedangkan teman-teman saya semua mendapatkan bayi. Walam akhud radhi'an, dan saya tidak membawa bayi, tidak dapat saya. Illa Muhammad ini yang dia pernah ditawari ditolak. Wallahi la adhabanna ila dzalikal yatim wala akhudhannahu. Wallahi demi Allah aku akan pergi ke rumahnya Muhammad ini, Aminah, dan saya aku ambil Muhammad. Sudah tidak ada orang lain. Qala la alaiki, kata suaminya, dijawab oleh suaminya. La alaiki, betul kau. Tak apa-apa, la ba'as gitulah. La alaiki an taf'ali. Asa Allah an yaj'al fihi barakah. Mungkin Allah SWT menjadikan kami Muhammad ini ada barakahnya, nanti kita orang akan ambil Muhammad ini, Allah akan melimpahkan barakah kepada kami. Disebut di sini oleh pengarangnya ini, subhanallah, maha suci Allah. Hadhil miskinah Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ini miskinah ini.
La tadri anna al-khair wal barakah kullaha fi hadzal yatim sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengerti bahwa semua kebaikan di dirinya anak yatim ini. Apabila anak yatim yang diambil, dipelihara, disusui, akan muncul, akan mendapatkan kepada Halimah Sa'diyah itu khairat, kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Qalat Halimah Sa'diyah berkata, "Faraja'tu ilaihi fa akhadtuhu wa ma hamalani ala akhdhi illa anni lam ajid ghairah." Saya kembali ke rumahnya Aminah, ibunya Rasulullah SAW, saya ambil bayi tadi Muhammad. Bukan karena saya cinta kepada Muhammad, bukan. Karena saya tidak dapat anak lagi yang saya susui. Jadi terpaksa saya ambil ini. Falamma akhadatu, waktu diambil Muhammad ini, raja'tu bihi ila rahli. Saya kembali ke rahli, itu artinya tempat yang ada kendaraannya, yaitu untanya dan himarnya tadi, keledainya tadi, atan itu, ila rahli. Falamma wada'tu fi hijri, waktu saya taruh di hijri di sini, di pangkuan pahanya sini. Halimah Sa'diyah, anak bayi itu ditaruh di pahanya. Allah SWT memberi kepada Halimah Sa'diyah, diletakkan di hatinya Halimah Sa'diyah itu kecintaan kepada anak ini. Tiba-tiba dia kesian sama Muhammad ini, cinta kepada Muhammad ini. Yaquluna falamma wada'tu fi hijri aqbala alayhi thadiyaya bima syaa min labanin fashariba hatta rawiya wa shariba ma'ahu akhuhu. Saya taruh di pahaku untuk menyusui dia, tidak ada susu di teteknya. Tiba-tiba keluar susu yang luar biasa. Muhammad ini minum dari susuku, dan juga saudaranya, yakni anaknya Halimah Sa'diyah yang nangis tulal lail, tidak mendapatkan makanan, sampai kenyang dua-duanya. Hatta ruya thumma nama. Kemudian mereka itu sudah kenyang, maka tidur, dua anak tadi. Wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dzalik min bukai. Dan kita tidak pernah tidur karena anak bayi yang nangis ini, yaitu saudaranya Rasulullah SAW dari susu tadi, karena kelaparan. Wa qama zawji ila syarifinatil, dan suamiku pergi ke unta tadi, naqah itu yang tidak ada susunya sama sekali, untuk diperes. Fa idza hiya hafil, dilihat sama dia penuh susunya itu. Fahalaba minha ma syariba wa syaribtu ma'ahu hatta intahina rayyan wa syaba'a. Sampai aku minum, dia minum, sampai kenyang luar biasa kami dari susunya unta tadi. Yang dahulunya tidak ada susu, salah setes ada. Fabitna bi khairi laila. Maka kita malam itu tidur dengan nyenyak, dengan enak, karena kita kenyang, enak. Faqala li sahibi, maka suaminya berkata kepada Halimah Sa'diyah, hina asbahna, waktu kita orang sudah pagi, waktu sudah bangun pagi. Ta'lami wallahi, dia bilang, engkau mengetahui wahai Halimah, demi Allah, laqad akhadti nasmatan mubarakatan. Engkau telah membawa atau mengambil atau diberi nasma. Nasma itu angin yang enak itu, bukan angin yang keras, bukan angin sepoi-sepoi itu. Berarti orang kalau ada angin bisa ngantuk, tidur. Engkau telah mendapatkan yaitu nasmah, dia bilang. Mubarakah, diberkati oleh Allah SWT. Artinya tentang bayi tadi, Muhammad tadi. Faqultu wallahi inni la arju dzalik, kata Halimah Sa'diyah, demi Allah aku mengharapkan itu. Kuma kharajna wa raqibtu ana atani. Kemudian kita pulang ke negara kami dan saya menunggangi, yaitu himar saya, keledai saya yang perempuan itu, atan. Wa hamaltuhu 'alaiha ma'i, dan dia tak pangku Muhammad.
Wallahi laqata'tu birrakbi ma la yaqdir alaihi syai'un min humrihim. Dahulu saya waktu datang dari negara kami, itu kendaraan kami yaitu Syarif sama Atan ini ta'ban. Lelah. Jalannya itu pelan-pelan. Karena kurus. Tidak makan. Untanya dan keledainya tadi. Tidak ada makanan. Kemudian waktu dia pulang, membawa Rasulullah SAW di sini mengatakan di sini, wallahi laqata'tu birrakbi ma la yaqdir alaihi syai'un min humurihim. Saya balapi mereka itu. Mereka ketinggalan sama kami. Sampai mereka heran. Bagaimana bisa ini wahai binti Abi Dhu'aib, Halimah As-Sa'diyah. Hatta inna sawahibi la yaqulna li ya ibnata Abi Dhu'aib waihaki arba'i alaina. Wahai anaknya Abi Dhu'aib, yakni Al-Halimah As-Sa'diyah, irba'i yakni pelan-pelan, la tasri'i, jangan tergesa-gesa. Tunggu kami. Alaysat hadhihi ataniki allati kunti kharajti 'alaiha? Apakah ini bukan kendaraan yang kau bawa dari negara kami waktu kamu orang datang ke Makkah bersama kami? Fa aqulu lahunna bala wallahi. Saya mengatakan betul demi Allah. Innaha la hiya. Ini sudah. Fa yaqulna wallahi inna laha sya'na. Sekarang jadi luar biasa katanya teman-temannya itu. Yakni Rasulullah SAW waktu dia masih kecil, waktu dipiara oleh jidinya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dahulu cinta luar biasa sama Rasulullah SAW sama Muhammad ini. Digendong, dibawa lebih dari anak-anaknya. Kemudian dia mengatakan inna ibni hadza lahu sya'nun. Akan mempunyai, dia melihat gitu gerak-geriknya Muhammad ini umurnya waktu itu 6 tahun ke atas sampai 8 tahun waktu mati jidi Abdul Muttalib. Waktu mati jidi Abdul Muttalib, Rasulullah umurnya 8 tahun. Dia melihat akhlaknya anak kecil ini lain pada yang lain. Akhlaknya tinggi, baik, kesit anaknya, punya akhlak. Innalahu la sya'nun, yakni dia di dirinya Abdul Muttalib itu berasa bahwa anak ini akan menjadi orang yang hebat. Innalahu la sya'nun. Kemudian disebut wallahi inna thumma qadimna manazilana min bilad Bani Sa'din. Kemudian juga sampai ke negara kami yaitu Bani Sa'din. Wa ma'lamu ardan min ardillah ajdab minha. Saya tidak pernah melihat tanah dari tanah-tanah Allah SWT yang ada di dunia ini lebih gersang dari negara kami. Yang luar biasa gersangnya. Dan kenapa dahulu orang-orang Quraisy ini atau bangsa Arab dulu yang orang-orang yang pembesar-pembesar mereka itu kalau punya anak disusu diberi mencari yaitu penyusu atau murdi'ah tadi. Karena mereka itu fil badiyah. Mereka hidup di badiyah. Tempat-tempat orang Badui. Di padang pasir. Di padang pasir ini bukan seperti di kota. Hawanya bersih. Makanannya yakni unta, susu gitu. Jadi anak itu tumbuh sehat. Tumbuh sehat. Dan Bani Sa'ad ini masyhur bil lughah al-arabiyyah. Mereka fasih yatakallamuna bil lughah al-arabiyyah. Wa afsah al-arab Quraisy dahulu. Quraisy ini bangsa yang mempunyai fasahah, mempunyai apabila mereka itu berbicara fasih bahasa Arabnya. Ditambah dengan Bani Sa'ad. Jadi Rasulullah SAW itu fasih jiddan namanya takallam bil lughah al-arabiyyah. Dia ada duanya. Maka hadis Rasulullah SAW lihat Anda. Luar biasa balaghahnya. Jadi faedahnya di situ mereka itu menginginkan anak-anaknya tumbuh sehat di al-badiyah. Kemudian di sini thumma qadimna manazilana min bilad Bani Sa'ad wa ma'lamu ardan min ardillah ajjab minha.
Fakanat ghanami taruhu ala hinin ila ala hini qadimna biha ma'ana shiba'an labina. Mereka itu apa sih kerjaannya? Kerjaannya yaitu melihara peternak-ternak ini. Makanannya dari mana? Makanannya dari rumput-rumput. Dan ini negaranya tidak ada hujan, tidak ada rumput. Pasti. Katanya Halimah Sa'diyah, wallahi demi Allah, kambing-kambing kami ini pergi ke tempat-tempat, kembali Siba'a. Mereka pergi lapar, pulang Siba. Apa yang dimakan? Allahu a'lam, tidak ada rumput. Tapi kenyang, mengeluarkan susu yang luar biasa. Hak Halimah Sa'diyah tadi disebut di sini. Yaquluna di sini, fakanat ghadami taruhu alayya hina qadimna biha ma'na shiba'an labina, mengeluarkan susu yang banyak. Fanahlubu wa nashrab wa ma yahlib insanun qatratu labanin li'anna al-ardu jadba. Dan tangga-tangga kami, orang-orang lain tidak mengeluarkan satu tetes susu. Karena negara kami gersang. Kecuali Halimah Sa'diyah, keluarganya Halimah Sa'diyah. Hatta kana al-hadirun min qaumina yaquluna li ru'yanihim, sampai tetangga-tetangga kami mengatakan kepada orang-orang yang melihara kambing tadi, yang membawa ke padang pasir itu atau membawa ke tempat-tempat untuk yang ada rumput itu, mencari rumput, mengatakan kepada mereka, wailakum israhu haitsu yasrah ra'i binti abi dhu'aib fataruhu aghnamahum jiya'an ma tabidhu bi qatrati laban wa taruhu ghanami shiba'an labina. Mereka mengatakan kepada orang yang melihara itu, ikutilah kambing-kambingnya Abi Dhu'aib ini, binti Abi Dhu'aib ini, anaknya Halimah Sa'diyah ini. Yang di kambing-kambingnya Halimah Sa'diyah ini apabila pergi ke suatu tempat, lihat di mana katanya orang-orang itu. Jadi ikuti dia supaya kambing-kambing kami dapat makanan, begitu loh. Kok bisa kambing-kambingnya Halimah Sa'diyah bisa mengeluarkan susu yang gitu banyaknya? Wa ilakum israhu haitsu yasrah ra'i binti abi dhu'aib faturuhu aghnamihim jiya'an ma tabidhu bi qadrati laban. Ma tabidhu yani artinya tidak mengeluarkan. Wa taruhu ghanami shiba'an labina. Katanya siapa? Halimah Sa'diyah. Tetapi kambing-kambing kami apabila datang membawa susu yang banyak. Falam nazal nata'arraf min Allah ziyadah wal khair hatta madat sanah wa fasaltuhu. Dan begitulah sampai 1 tahun. Dan kita mengharapkan dari Allah SWT ziyadah, lebih dari itu. Karena apabila 2 tahun habis, harus dia mengembalikan kepada ibunya. Kalau dikembalikan kepada ibunya, tidak ada susu lagi sudah. Rasulullah SAW tidak ada, Muhammad. Maka dia menginginkan Rasulullah itu duduk sama dia, Muhammad. Marat sana, 1 tahun berlewat. Wa fasaltu yakni di sapi ya. Tidak menyusui lagi sudah. Wa fasaltu wa kana yashibbu shababan la yushbihul ghilman. Rasulullah SAW ini tumbuh sehat, kekar badannya, makin kuat. Rasulullah ini kuat. Dahulu sahabat-sahabatnya apabila jalan bersama Rasulullah SAW, pasti ketinggalan sama Rasulullah SAW. Kemudian ditunggu sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dahulu tidak senang apabila dia di muka seperti orang-orang kiai-kiai di sini atau dia ustadz, kemudian murid-muridnya di belakang, dia yang di muka. Itu tidak mau Rasulullah. Rasulullah apabila jalan bersama sahabatnya bareng jejer. Tapi Rasulullah SAW kalau jalan cepat. Nanti saya akan ceritakan bagaimana tubuhnya Rasulullah SAW. Badannya. Khuluquhu. Khalquhu itu bagaimana? Ciri-ciri badannya Rasulullah SAW. Tekar, kuat Rasulullah SAW. Maka teman-temannya itu tidak bisa jalan. Jadi Rasulullah nunggu. Teman-temannya sudah datang, jalan bareng. Kan di sini lah senang orang-orang itu apabila gurunya itu di muka dan dia di belakang.
banyak gitu. Ada Rasulullah tidak boleh, Rasulullah tidak mau gitu itu. Rasulullah sama karena mutawadhi'an Rasulullah SAW, orang yang sederhana. Di sini sebut ini wa kanat yashubbu shababan la yushbihu al-ghilman falam yablugh sanatayn hatta kana ghulaman jafran. Tidak lewat 2 tahun kecuali Rasulullah sudah punya badan yang kekar. Faqadimna bihi ala ummihi, maka kita kembali ke Makkah untuk mengembalikan kepada ibunya karena perjanjiannya 2 tahun. Wa nahnu ahrasu ala mukfihi bina. Dan kami menginginkan Muhammad ini duduk bersama kami, tidak mau memberikan kepada ibunya. Lamma kunna nara min barakati, karena kita melihat barakahnya Muhammad ini. Fa kullama fakallamna ummahu wa qultu laha. Maka saya bertemu dengan Aminah, ibunya Rasulullah SAW, dan saya bertanya kepadanya, berkata kepadanya, "Lau tarakti ibni indi hatta yaghlub." Katanya Halimah Sa'diyah. Andai kata anakku ini kau biarkan ke aku, sebab dia anggap seperti anaknya, sebab dia ibunya. Andai kata anakku ini bersamaku sampai dia itu dewasa, yang sampai dia itu besar, mungkin 5 tahun gitu. Hatta yaghlub, sampai dia badannya itu tebal, hebat, kuat. Fa ini akhsha alaihi waba' Makkah, katanya Halimah Sa'diyah tadi. Saya takut dengan wabak Makkah, penyakit Makkah. Ini alasan saja. Dia mengatakan wala wabak wala apa. Dia menginginkan barokah dari Rasulullah SAW ini, dari Muhammad ini. Kemudian diberikan waktu sudah. Pertama Aminah tidak mau. Tetapi alahat alaiha, terus dibikin alasan-alasan sampai dikasihkan. Iya sudah 2 tahun lagi katanya. Wa ya la takhsha alaihi alwaba, disebut sini. Komentarnya pengarang ini. Wa ya la takhsha alaihi alwaba, dia tidak takut kepada bayi ini yaitu kena wabah. Enggak, alasan saja. Walakinnaha turidu lamma ra'at min alkhair 'inda maji'ihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia telah melihat, Halimah Sa'diyah telah melihat al-khair waktu dibawa ke negaranya. Jadi dia ingin Muhammad ini duduk di negaranya supaya dia bisa hidup seperti ini, hidup enak. Qalat wa ma ziltu biha hatta raddatuhu ma'ana atau raddatuhu ma'ana. Yani aku terus-menerus mengatakan kepadanya sampai dia membalikan kepadaku. Saya dibolehkan untuk miara Muhammad lagi. Tufulatuhu sallallahu alaihi wasallam wa hadithat syaq sadrihi syarif. Undur ya jamaah riwayat sirat Rasulullah SAW ini terperinci, tidak ada Rasul, tidak ada Nabi. Kisahnya yang terperinci seperti Rasulullah SAW diabadikan oleh sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang melihat dia. Anda baca Al-Quran Al-Karim, di situ ada ceritanya Musa, paling banyak Musa alaihissalam, dan juga Isa, Adam, semua, tapi sedikit. Siapa abahnya Musa? Tidak tahu. Bagaimana kehidupan Musa waktu dia kecil? Tidak ada yang tahu. Tapi Rasulullah SAW dari dia lahir sampai wafat, semua ada. Andai kata di seorang mengarang tentang sejarah Rasulullah bisa 20 jilid. Saking hebatnya, saking banyaknya. Semua makannya Rasulullah diceritakan semua, bagaimana Rasulullah kalau makan, bagaimana pergaulan Rasulullah SAW dengan istrinya, dengan sahabat, semua ada. Dari dia bayi sampai dia mati Rasulullah SAW, sampai dia meninggal, wafat. Sebab saya dikritik oleh banyak orang itu mengatakan mati Rasulullah SAW. Wa bil Arabiyah, mati bahasa Arab, wafat bahasa Arab. Wa fi tarikhuna ila mata Rasulullah SAW, biasa itu indana fi biladil Arab, yani bahasa Arab biasa. Tapi di sini dibilang bukan binatang Rasulullah SAW itu. Dikomentari demikian. Disebut di sini tufulatuhu sallallahu alaihi wasallam wa hadith syaq sadrihi syarif. Wa hakadha baqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Bani Sa'ad. Hatta idza kanat as-sanah ar-rabi'ah min umrihi, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampai umurnya 4 tahun, awal khamis atau 5 tahun, waqa hadithun ajib. Terjadi sesuatu yang menakjubkan, peristiwa yang menakjubkan.
Wa dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa huwa yal'ab ma'al ghilman. Waktu dia umur 4 tahun atau 5 tahun, datang Jibril waktu Rasulullah SAW bermain dengan sahabat-sahabatnya. Fa'akhadahu, dipegang oleh Jibril Rasulullah SAW itu, sora'ahu dibanting. Al-musara'ah itu bahasa Arabnya gulat. Olahraga gulat namanya musara'ah. Fasora'ahu, maka pingsan Rasulullah SAW itu. Fasyaqqa an qalbihi, maka dibelah hatinya. Fastakhrajal qalba wastakhraja minhu 'alaqah, dikeluarkan segumpal darah atau sebagian daging dari hatinya Rasulullah, dibuang oleh Jibril. Jibril mengatakan, hadza haddu syaitan minka. Ini hadnya syaitan darimu. Yakni ini yang menjadi orang bisa jahat, bisa hasad, haqid, itu ini dibuat, dibersihkan hatinya Rasulullah SAW. Al-qalb, hati di sini artinya di bahasa Indonesia qalb, bahwa hati itu bukan al-qalb, kabid. Bahasa Arabnya al-kabid. Al-qalb jantung, bukan hati. Dibersihkan sama Jibril. Dua kali atau ada ulama-ulama yang mengatakan 3 kali Rasulullah itu dibuat demikian oleh Jibril. Maka dari itu Rasulullah SAW itu orang yang paling baik di dunia. Tidak ada ciptaan Allah SWT lebih mulia dari Rasulullah SAW. Khairul bashar. Maka hatinya itu bersih, tidak ada hasad, tidak ada hiqid, tidak ada bughd, tidak membenci, selalu memaafkan apabila orang mengganggu dia. Tidak pernah Rasulullah dendam. Maka di sini disebut fa'akhadahu fasara'ahu fashaqqa an qalbi wastakhraja al-qabba wastakhraja minhu 'alaqa faqala hadza haddu syaitan minka thumma ghasalahu. Kemudian dicuci hatinya itu. Tes itu bijana, tes itu gini. Tes. Bijana yang bundar itu namanya tes. Min dhahab, dari emas. Bima'i zamzam. Bima'i zamzam. Dengan air zam-zam, hatinya itu dicuci. La'amahu yakni dikembalikan ke aslinya, seperti dijahit gitu. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik ini adalah khadim Rasulullah SAW, membantu Rasulullah SAW. Mulai umurnya 10 tahun sampai meninggal Rasulullah SAW. Yakni 10 tahun dia mengabdi Rasul, menjadi membantunya Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik mengatakan, saya sungguh demi Allah saya telah melihat di dadanya Rasulullah SAW itu, yaitu la'am itu, waktu ditutup itu, seperti orang dioperasi kan ada bekasnya. Ya seperti itu saya telah melihat, katanya Anas bin Malik. Wa ja'al ghilman yas'auna ila ummi. Maka anak-anak teman-temannya yang bermain sama Rasulullah waktu melihat Jibril berbuat demikian, dia pakai pakaian putih waktu itu Jibril. Maka mereka takut. Mereka pergi ke ibunya, yakni Halimah Sa'diyah. Mereka berkata, faqalu inna Muhammadan qutil. Muhammad dibunuh. Anak-anak kecil-kecil itu mengatakan kepada Halimah Sa'diyah. So, mereka melihat. Li'anna imra'ul malak ja'a ilaihi wa syaqqa sadrihi. Wasyaqqa sadrahu. Dan semua anak-anak itu telah melihat bahwa Jibril datang, malaikat datang dan menyaksikan kejadian itu waktu di Sorah, waktu dibanting itu. Wa akhraja qalbahu. Fa kharajat Halimah ma'a zawjiha yanzurani ila maqtalin Nabi SAW. Maka datang Halimah Sa'diyah dengan ibunya dengan kaget yang luar biasa, ingin melihat anaknya itu bagaimana, katanya ini dibunuh. Wajadahu qa'iman sallallahu alaihi wasallam. Waktu mereka datang, Halimah Sa'diyah dan suaminya melihat Rasulullah itu berdiri. Walakinnahu muntaqal laun. Muntaqal laun itu yang pucat, seperti orang baru pingsan, bagaimana pucat rupanya itu. Muntaqal laun. Lianna hadzal amr gharib binisbah ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal seperti itu menakjubkan. Anak kecil umurnya 4 tahun digitu, maka Rasulullah kaget, wah pucat. Wa hadhi ayat min ayatillah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah tanda kebesaran Allah SWT.
Wallahu jalla wa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam yakni qadir. Wa inda khafat Halimah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu takut Halimah Sa'diyah tentang Rasulullah SAW. Faraddatu ila ummihi. Maka dikembalikan kepada ibunya. Halimah Sa'diyah waktu melihat Rasulullah seperti itu. Dia di dirinya dan suaminya mengatakan bahwa Muhammad ini masuk ruh jahat. Kemasukan ruh jahat. Mereka tahu, maksud tahu ya orang itu. Tahu, takut. Dan ini amanah. Jadi dia mau kembalikan kepada ibunya. Waktu melihat seperti itu. Kenapa demikian ya jamaah? Kenapa kok sampai Al-Ghilman itu anak-anak teman-temannya Rasulullah melihat, menyaksikan Rasulullah SAW waktu dibanting itu, kemudian melihat Rasulullah waktu wajahnya pucat itu. Ini hal kan aneh ini. Supaya nanti apabila mereka itu sudah besar akan mendengar bahwa Muhammad ini akan menjadi nabi. Mereka akan berkata apa? Anak-anak itu, kalau gitu ada tanda-tanda dulu. Muhammad ini kan pernah kita menyaksikan kada wa kada demikian. Jadi dia itu mesti ada sesuatu orang ini. Bukan orang biasa. Seperti kita dulu, saya tak ceritakan saya dulu waktu kecil. Punya teman namanya Mahfud. Dia itu pernah main sama kita orang, dipanggil. Kemudian dia naik di pohon mangga. Kemudian jatuh dari atas ke bawah, pingsan. Kita dulu tidak ada kedokteran seperti sekarang ini. Apa sebabnya ini? Apa sebabnya? Ternyata dia punya jantung, bocor, jantungnya bocor. Waktu kita dengar dia mati karena jantung, kita mengatakan, dulu itu waktu jatuh itu dia tuh sakit jantung kalau gitu. Ya ini seperti ini. Nanti anak-anak itu akan mengatakan, Muhammad yang dulu teman kita mengaku dirinya nabi. Jadi peristiwa itu ada tanda-tandanya. Mereka akan mengatakan demikian. Kemudian disebut di sini dikembalikan kepada ibunya oleh Halimah Sa'diyah. Wafat ummihi sallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha as-sadisa min umrihi kharajat ummuhu bihi litazur qabra walidihi fi tariq al-Madinati. Saya telah mengatakan dahulu, terakhir yang saya waktu menceritakan Rasulullah Maulidi Rasulullah SAW, bahwa ayahnya telah meninggal di kota Madinah. Waktu ayahnya itu datang dari negara Syam untuk berdagang, lewat ke Madinah. Sebab di Madinah situ ada datuknya. Abdul Muttalib ini ibunya dari kota Madinah. Hashim ini pernah kawin di kota Madinah dari Bani Khazraj min Bani Najjar, Bani Khazraj. Kemudian melahirkan satu anak bernama Muttalib. Sebutnya namanya Syaibat al-Hamad. Bukan Abdul Muttalib namanya. Bahwa dia punya paman namanya Muttalib. Abdul Muttalib ini saudaranya Hashim. Istrinya Rasulullah SAW namanya Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini punya saudara namanya Muttalib. Maka Muttalib itu mendatangi ibunya di kota Madinah, diambil Abdul Muttalib ini, cucunya anak saudaranya ini. Sebab abahnya itu Hashim ini pembesar Quraisy. Jadi anaknya ini akan menggantikan ayahnya, dibawa. Pertama ibunya menolak, kemudian dibawa. Digonceng dengan untanya dia. Waktu masuk ke kota kota Makkah, dilihat sama orang-orang itu, sopo iki? Siapa ini? Sing sama Muttalib ini. Iki ndak Abdul Muttalib, hambanya Muttalib ini. Dipanggil Abdul Muttalib. Maka ada nama Allah SWT Muttalib itu tidak ada. Maka dipanggil Abdul Muttalib. Jangan salah paham. Orang yang menamakan dirinya Abdul Muttalib itu ghalat. Tidak ada isim min asma'illah subhanahu wa ta'ala Muttalib itu tidak ada. Abdul Muttalib ini gara-gara ini. Gara-gara aminya ini namanya Muttalib. Waktu dilihat oleh anak-anak Makkah, siapa ini? Ini ndak ini siapa namanya? Abdul Muttalib, yani hambanya Muttalib ini. Dia bilang bukan, ini anak saudara saya. Tapi tetap dinamakan Abdul Muttalib dia. Padahal namanya dia Syaibatul Hamad.
Kenapa dinamakan Syaibah? Karena waktu dia lahir di rambutnya itu ada putih. Rambutnya itu putih, dipanggil Syaibah. Syaibah itu kan tua artinya. Jadi orang ini Syaibah, lu lihat tuh. Rambutnya sudah putih semua. Beruban. Maka dipanggil Abdul Muttalib. Rasulullah SAW dahulu mengatakan dirinya anaknya Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Waktu Rasulullah di Ghazwat Hunain, waktu lari sahabat-sahabat, jadi mengatakan, "Ana nabiyyu la kadhib, ana bin Abdul Muttalib." Waktu Dhimam bin Tha'labah datang ke Rasulullah SAW untuk masuk Islam, dia bertanya, "Siapa anaknya Abdul Muttalib?" Kata Rasulullah, "Saya." "Anta Muhammad?" Dia bilang, "Iya, saya Muhammad." "Anta ibnu Abdul Muttalib?" "Iya, saya anak Abdul Muttalib." Jadi seorang itu apabila menisbatkan dirinya kepada jidinya tidak apa-apa itu. Itulah Arab. Sekarang saya Abdurrahman bin Abdul Karim bin Soleh, jidi ada Soleh. Saya mengatakan Abdurrahman bin Soleh, tidak apa-apa. Maka ini ceritanya Abdul Muttalib. Jadi apabila seorang namanya Abdul Muttalib itu salah. Tidak ada orang namanya Allah Subhanahu wa taala Muttalib itu. Kemudian disebut di sini apa mau adzan dulu? Hah? Berhenti sebentar. Boleh. Nanti ana lanjutkan ini apa namanya haditsatun Nabi. Saya sebelum melanjutkan ini haditsatun Nabi SAW ar-Rahib Bahira, saya akan menjelaskan tentang masalah qissah Salimatus Sa'diyah tadi. Supaya kalian tahu ya. Saya tidak akan membawa kecuali yang sahih. Saya berusaha untuk yang apabila saya tahu sahih atau dhaif saya akan mengatakan. Qissah Halimatus Sa'diyah itu tadi tanpa sanad. Tidak ada sanadnya. Yaqul orang ahli hadis mengatakan tidak ada sanad. Tapi apabila kalian membaca Sirah Nabawiyah tercantum ini. Memang ada Halimatus Sa'diyah memang yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma haditsatus sadr ini yang dibelah jantungnya, hadza mawjud fil Bukhari. Di Sahih Bukhari. Tapi maksud saya waktu dia datang ke kota Madinah memang betul dia datang ke kota Madinah untuk mencari dan ini yatim. Tapi ceritanya sampai barokah itu tidak ada sanadnya. Supaya kalian tahu. Sebab apa? Sebab saya baca dari buku ini ada di tangan kalian. Saya takut nanti loh kok Ustaz Abdurrahman kok udah ceritakan ini gitu. Jadi saya ceritakan ini semua dan saya jelaskan. Dan juga ini haditsatun Nabi SAW Ma'ra'ib Bahira. Saya akan jelaskan nanti. Saya baca dulu ceritanya supaya kalian tahu gitu loh. Walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idnatai asyarata sana, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya sudah sampai ke 12 tahun, faraja ma'ammi Abi Talib ila Syam fi tijaratin lahu. Waktu umurnya 12 tahun diambil Abi Talib, ambil pamannya Abu Talib, sebab pamannya ini mengintai Rasulullah lebih dari anak-anaknya. Bukan anaknya yang dibawa oleh pamannya, tapi Rasulullah SAW yang dibawa. Famarra ar-rakb ala rahib yuqalu lahu Bahira. Dan kendaraan mereka itu dahulu setiap tahun, seperti saya katakan pengajian saya terakhir itu setiap tahun orang Quraisy itu berlari atau berpergian ke kota Syam apabila waktu panas, waktu dingin pergi ke Yaman. Ila bi Quraisy ila bi rihlat asy-syita'i was-shaif. Rihlat asy-syita'i was-shaif. Rihlat asy-syita' ke Yaman, rihlat asy-shaif ke bilad Syam. Maka waktu Abu Talib mau pergi ke negara Syam untuk berdagang bersama sahabat-sahabatnya, banyak orang rombongan qafilah namanya. Di bawah anak saudaranya ini Muhammad. Famarra rakbu ala rahib yuqalu lahu Bahira. Mereka melewati seorang rahib, pendeta bernama Bahira. Min ahlul kitab. Kristen orangnya. Masihi. Di makan yuqalu lahu Busra. Di sebuah kota namanya Busra. Busra ini lain dengan Basrah. Kalau Basrah itu di Irak. Masyhur, kota masyhur di Irak. Kalau Busra ini di negara Syam. Busra ini kotanya Al-Hafidh Ibn Katsir.
Busra ini kotanya Al-Hafidz bin Katsir. Ibn Katsir lahir di kota Busra. Di negara Syam, di Suria sekarang. Walamma nazala bi Abu Talib wa ma'ahu akrama dhiyafatahum. Waktu datang Abu Talib disambut oleh Bahira ini dengan begitu rupa, yakni senang Bahira melihat. Dan Bahira ini apabila datang kafilah Quraisy di tahun-tahun yang sebelumnya belum pernah diundang. Kali ini diundang oleh Bahira. Dan disambut dengan meriah oleh Bahira dengan gembira. Tumakala man ma'akum, siapa di antara kalian? Yang siapa? Apa ada orang yang tertinggal? Tak datang ke sini. Qalu nahnu, kita yang datang ini. Qala ma ma'akum ahadun akhar, tidak ada yang tertinggal. Dia qalu ma'ana sabi 'inda mata'ina. Kita mempunyai seorang sobi. Sobi dia umurnya 12, 11 itu namanya sobi. Dia melihat, dia duduk di mata indah di barang-barang kita, menjaga barang-barang kami. Kemudian qala atuni bi, datangkan ke aku, katanya Bahira. Falamma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu Bahira ar-rahib nadhara fi wajhihi. Waktu Bahira datang, Rasulullah itu Muhammad datang ke Bahira, bertemu dengan Bahira, lihat wajahnya, dia tahu Bahira ini, sudah curiga Bahira ini. Wa kana ya'rif anna hadha al-waqt waqt khuruj Nabi. Dia telah mengetahui dalam kitab Al-Injil dan Taurat mengatakan bahwa zaman ini zamannya turunnya Nabi. Rasulullah SAW ini akan diutus sebagai Nabi. Zamannya sudah. Tsumma ba'atha wajada khatim an-nubuwah. Kemudian dia tahu ciri-cirinya Rasulullah SAW ini. Yaitu salah satunya, yaitu dia punya stempel di sini, yaitu disebut di sini, wa huwa ibaru an warma fi katif an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-khalf bi hajm al-bayda. Warma itu bengkak, ada sesuatu bengkak di sini, waram seperti tumor. Kalau ada orang bengkak gini umpamanya ada, oh ini tumor ini harus operasi nanti. Ini di sini Rasulullah SAW, di belakangnya Rasulullah SAW, katif. Seperti besarnya seperti telurnya merpati. Merah warnanya, ada rambutnya. Itu tanda stempelnya Rasulullah SAW. Kalau dia itu Nabi, ciri-cirinya di Injil dan Taurat begitu. Bahwa seorang Nabi itu cirinya kada wa kada, diantaranya ini. Maka dilihat oleh Bahira, betul, tepat ini. Ya ini sudah, Nabi ini. Tahu dia. Disebut di sini. Wajada khatim an-nubuwah wa huwa ibaru an warama fi katif an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-khalb bi hajm al-bayda. Faqala Bahira li Abi Talib, innakum hinama ashraftum min al-aqaba lam yabqa hajarun wala syajarun illa wa kharra sajidan. Saya telah melihat dari syurfa, yang dari jendela, dari tempatnya dia, Soma'a namanya tempatnya orang. Saya melihat bahwa tidaklah pohon dan batu kamu orang lewati kecuali mereka sujud. Ini tak jelaskan. Wa kharra sajidan. Wala tasjudu hadhi illa li nabi. Dan pohon apabila sujud, apa namanya, batu apabila sujud, itu tidak sujud kecuali kepada Nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatim an-nubuwah fi asfal ghadruf katifihi. Saya tahu tandanya yaitu stempel kenubuannya yang saya katakan tadi. Mithlu tufaha di sini disebut, padahal kan seperti di anu lain seperti bayda, seperti telurnya merpati, disebut hamamah. Waqad wajadnahu fi kutubina farja' bi fa inni akhafu alaihi al-yahud faraja' bi ila Makkah. Bahira itu mengatakan kepada Abu Talib, kembalikan dia ke Makkah. Akan dibunuh nanti sama orang-orang Yahudi apabila orang Yahudi tahu kalau ini Muhammad Nabi yang terakhir. Kenapa? Kok Bahira itu mengatakan pulangkan dia ke kota Makkah, dia akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi dahulu menginginkan Nabi yang terakhir, atau bukan sudah pasti bahwa Nabi yang terakhir itu Bani Israel. Dari Bani Israel, bukan dari orang Arab. Apabila orang Yahudi tahu akan dibunuh dia, karena dia dari Quraisy, Quraisy dari orang Arab. Maka kembalikan dia, katanya Abu Talib, katanya Bahira. Dan kembali Rasulullah bersama Abu Bakar wa Bilal. Dalam riwayat ini, dalam kisahnya ini, tapi tidak disebutkan di sini. Dengan Bilal wa Abu Bakar disebut.
Fa inni akhafu alaihi al-yahud fa raja'a bi ila Makkah. Qala Adz-Dzahabi, Al-Imam Adz-Dzahabi berkata, rahimahullah, wa huwa haditsun munkarun jiddan. Hadis ini mungkar jiddan. Kenapa Adz-Dzahabi mengatakan demikian? Wa aina kana Abu Bakar? Di mana dahulu Abu Bakar? Abu Bakar lebih kecil dari Rasulullah 2 tahun, artinya 10 tahun umurnya Rasulullah SAW. Wa Bilal ibn Rabah belum lahir sama sekali. Kana ibn 10 sinin, fa innahu asghar min Rasulullah SAW bi sanatain wa nisf. Wa inna kana Bilal fi hadzal waqt, fa inna Abu Bakar lam yashtarihi illa ba'da al-mab'ath wa lam yakun wulida ba'd. Bilal ini kan dibebaskan oleh Abu Bakar waktu setelah Rasulullah SAW menjadi nabi. Umurnya Rasulullah sudah 40 tahun. Dia diutus sebagai nabi. Kemudian Bilal ini dibeli oleh Abu Bakar. Dia masuk ke dalam agama Islam, diazab dia seperti ceritanya yang terkenal. Kemudian dia dibeli oleh Abu Bakar Siddiq, dibebaskan. Berapa waktu belum lahir waktu itu Bilal kejadian ini. Maka Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan hadza munkarun. Kemudian wa aidan fa idza kana alaihi ghamama, katanya pengarangnya ini Syekh Muhammad, Syekh Sabah Utsman. Wa aidan idza kana alaihi ghamama tudhalliluhu kaifa yatasawwar an yamin fi syajara. Apabila Rasulullah SAW itu apabila jalan itu ditutupi oleh ghamama, sahab, awan. Wah, bagaimana kok pohon bisa goyang-goyang? Lianna dhillal ghamama ya'dil fi syajara allati nazalat tahtaha. Karena apabila ada ghamama, ada sahab, tidak bakal melihat dia, yaitu Abdil itu bayangan Muhammad itu. Wala hakatu ulaika al-asyah ma'a tawaffur hamajuhum wa dawa'ihim ala hikayat mithlu dzalik. Apabila itu terjadi akan diceritakan oleh orang-orang yang ikut Abu Thalib tadi perjalanan itu. Falau waqa'a al-ishtihar bainahum ay mashtihar. Apabila itu betul kejadian itu akan diceritakan oleh orang-orang yang ikut bersama Abu Thalib itu, tapi tidak ada yang menceritakan demikian. Wala baqiya indahu sallallahu alaihi wasallam hissun minan nubuwati. Dan waktu itu Rasulullah apabila seperti itu, dia mempunyai syuur, perasaan bahwa dia nabi, akan menjadi nabi. Sebab Bahira mengatakan demikian. Walamma dhaba ila syawahiqil jibal, walamma dhaba ila syawahiqil jibal lahu walamma dhaba ila syawahiqil jibal yarmi nafsahu sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah SAW itu dapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian wahyu itu terputus lama. Sebab Rasulullah SAW seperti putus asa disebut di sini dalam Sahih Bukhari. Kepingin melemparkan diri dari atas gunung. Kemudian datang Jibril. Kalau umpamanya itu kejadian tadi sama Bahira itu memang betul, Rasulullah SAW tidak bakal berbuat demikian. Karena dia tahu pasti kalau dia akan menjadi nabi. Gitu. Masih ragu waktu itu Rasulullah. Bahkan sama Khadijah binti Khuwailid, sama istrinya dikuatkan dia. Kalian sudah tahu, nanti insya Allah saya ceritakan bagaimana kata-katanya Khadijah binti Khuwailid kepada Rasulullah SAW waktu diutus sebagai nabi. Kemudian di sini disebut wa aidan falau akthara hadzal khauf Abi Thalib wa raddahu. Kaifa kanat tutibu nafsahu an yumakkinahu min as-safar ila Syam tajiran li Khadijah. Apabila ini betul kejadian ini, bagaimana kok Abu Thalib membolehkan Rasulullah SAW waktu umurnya sudah hampir 40 atau hampir 25 Rasulullah waktu itu. Kan Rasulullah 2 kali pergi negara Syam. Nah, yang kedua kali waktu pergi bersama pembantunya Khadijah. Loh, bagaimana Abu Thalib membiarkan Rasulullah SAW? Oh, dia akan dibunuh oleh orang Yahudi, gitu. Paham ya? Wafil hadith alfadul munkara tushbihu alfadul turuqiyah. Dan dalam hadith ini matanya mungkar. Tushbih at-turuqiyah, yakni orang-orang sufi. Orang-orang sufi ceritanya begitu loh, Rasulullah lahir sudah sunat, tidak tahu apa, umurnya 2 tahun seperti kita orang 18 tahun. Wah, kata fi maulid. Mereka ceritanya begitu, mereka apabila di mauludan.
wa kullu ghair sahih. Tapi saya akan mengingatkan di sini. Di bukunya Syekh Al-Albani rahimahullah, As-Sirah Nabawiyah Shahihah. Buku kecil ada di perpustakaan. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis hadza sahih. Cerita ini sahih. Tetapi tanpa Abu Bakar wa Bilal. Tidak ada Abu Bakar wa Bilal, tidak ada dalam hadis ini, riwayat ini. Nah, saya ceritakan kepada kalian ini, jelaskan kepada kalian karena kalian punya buku. Jadi gua bilang, "Loh, Ustaz Abdurrahman, apa kau nak menceritakan kita ini?" Jadi saya jelaskan ini. Syekh Al-Albani dalam bukunya Shahihah, yakni Sirah Nabawiyah Shahihah kecil, tidak tamat oleh dikarang oleh Albani, tidak tamat. Dia mengoreksi yaitu hadis-hadis yang dhaif, yang sahih dalam bukunya Ibn Katsir, Sirah Nabawiyah Ibn Katsir. Tapi sampai ke hijratul Rasul SAW ke Taif sudah berhenti ya. Siapa? Al-Imam Al-Albani, tidak diteruskan. Dalam bukunya disebut bahwa cerita ini sahih, tetapi Abu Bakar wa Bilal ini tidak ada tambahan. Yaqul hakadha. Saya jelaskan itu kalian supaya kalian itu tahu. Sebab saya tidak akan mengatakan kepada kalian cerita kecuali yang sahih di sini, yang saya tahu. Yang saya tahu. Kalau saya tidak tahu, Allahu a'lam, tidak tahu saya. Itu dan itu cerita ini di buku-buku Sirah Nabawiyah semua ada. Kecuali apabila dia menginginkan yakni mau apa namanya yu'allif kitab, mau bikin buku yang sahih saja, yang sahih saja. Itu mungkin jadi cerita, tapi saya tidak pernah baca buku Sirah Nabawiyah tidak ada cerita ini, mesti ada cerita ini. Nanti dikomentari oleh itu kalau ini dhaif atau sahih itu. Nah, Syekh Al-Albani mengatakan demikian. Kalau kalian kepingin tahu, baca Sirah Nabawiyah As-Sahihah lil Albani. Ada ceritain dia bilang sahih ada. Tapi tanpa Abu Bakar wa Bilal. Di sini saja saya apa namanya? Insyaallah dalam pengajian kita yang akan datang kita teruskan yaitu kita sampai ke yaitu Hilf al-Fudul. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.